Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Manansang, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Batu Putih. Saya melaksanakan tugas di TK Negeri Pembina Batu Putih kurang lebih 6 tahun 7 bulan. Dan pada apresiasi GTK Dedikatif tahun 2025 ini, saya mengangkat tema Dedikasi Membangun Budaya Literasi Cilik Jenius. Ciptakan lingkungan literasi bagi anak gembira, eksploratif, nyaman, imajinatif, unik, dan seru. Pentingnya membangun budaya literasi sejak fase fondasi adalah hal yang fundamental yang perlu kami lakukan, karena memperkenalkan anak pada dunia literasi harus dilakukan sejak dini. Pukul 6.30 pagi, sama seperti kebanyakan orang, hari saya dimulai. Tapi bagi saya, ini bukan sekedar perjalanan rutin. Ini adalah perjuangan harian menuju tempat saya mengabdi. Sebuah janji yang saya pegang teguh sejak tahun 2019. Setiap pagi saya menempuh perjalanan kurang lebih 26 km dengan menghadapi dinamika cuaca yang terkadang di luar prediksi. Saat cuaca ekstrim, tak jarang perjalanan saya terhalang oleh pohon tumbang dan tanah longsor. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 40 menit. Dan ini adalah salah satu titik tanah longsor yang saat ini masih dalam perbaikan. Perjalanan semakin ekstrim karena saya mulai melintasi jalanan yang semakin sempit, berlubang, dan di sisi kanannya adalah jurang. Saat musim hujan tiba, jalanan ini biasanya tertutup oleh kabut tebal sehingga membuat saya kesulitan saat berkendara. Jalanan yang saya lewati setiap harinya merupakan kawasan konservatif Taman Wisata Alam, sehingga tak jarang saya bertemu dengan hewan-hewan liar seperti ular dan juga monyet. Ini adalah salah satu titik jalan yang dulunya pernah terendam banjir sehingga terputusnya akses jalan menuju ke Kelurahan Batu Putih. Karena genangan air begitu tinggi, jalanan ini tidak bisa diakses oleh kendaraan bermotor sehingga kami harus menyeberangi jalan menggunakan rakit yang dibantu oleh warga setempat. Perjalanan yang biasanya saya tempuh selama 40 menit menjadi lebih lama karena kami harus mengantri saat menaiki rakit. Ini juga adalah salah satu tantangan yang dulu pernah saya lalui ketika akses jalan sulit untuk dilalui karena tertimbun oleh longsor dan jalanannya menjadi sangat licin. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya tiba di TK Negeri Pembina Batu Putih. Kondisi geografis Kelurahan Batu Putih Atas yang terletak di wilayah pesisir menjadikannya memiliki potensi terdampak bencana tsunami. Saat musim gelombang pasang, tak jarang gelombang masuk sampai ke pemukiman warga. Pada apresiasi GTK Dedikatif tahun 2025, saya mengangkat topik tentang literasi dengan tema Dedikasi Membangun Budaya Literasi Cilik Jenius. Cilik Jenius merupakan singkatan dari Ciptakan Lingkungan Literasi bagi Anak, Gembira, Eksploratif, Nyaman, Imajinatif, Unik, dan Seru. Kegiatan membaca bukan hanya jadi sesuatu hal yang kita lakukan di dalam sekolah, tapi juga ketika orang ada di luar sekolah. Kita harus menciptakan dan menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Tetap dalam ruang kelas, setiap 10 menit di awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan kegiatan membaca nyari, membaca dongeng atau buku-buku ilmu pengetahuan apapun itu di pojok baca yang nanti akan terapkan bersama-sama. Mengembangkan pojok baca untuk menjadi salah satu tempat membaca yang nyaman dan menarik bagi anak-anak merupakan salah satu solusi atas keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah kami, khususnya ruang perpustakaan. Kerusakan atap menyebabkan masuknya air saat musim hujan, dan buku-buku bacaan banyak yang rusak oleh karena kondisi perpustakaan yang seperti ini.
Hal ini mendorong saya untuk mengadakan buku-buku bacaan yang baru. Dengan semangat, guru-guru berkolaborasi bersama dengan orang tua untuk membuat pojok baca yang lebih menarik. Membangun budaya literasi lewat membaca buku di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Anak-anak yang lebih tertarik pada gawai yang menawarkan hiburan instan yang mudah diakses. Tak jarang yang saya temukan saat ini adalah anak-anak yang ketergantungan pada gawai. Inilah alasan saya untuk membangun budaya literasi sejak usia dini, karena usia dini merupakan saat yang sangat krusial untuk membangun budaya yang akan menentukan masa depan anak. Kegiatan yang dilakukan adalah membacakan dongeng atau buku edukatif selama 10 menit setiap pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Naga tidak memilih-milih teman. Siapa yang mau ikut menari bersama agar merasa senang? Melaksanakan kegiatan literasi tidak selalu harus di dalam ruang kelas. Kami melaksanakan kegiatan literasi di beberapa tempat di luar sekolah. Seperti kegiatan literasi sains dan digital yang dilakukan saat kami berkunjung ke kantor Badan SAR Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Di sini anak-anak belajar tentang bagaimana bencana bisa terjadi, mitigasi bencana, tugas dan fungsi Badan SAR Nasional, serta anak-anak juga belajar tentang teknologi apa saja yang digunakan oleh tim SAR saat melaksanakan tugas. Literasi budaya dan kewargaan juga kami lakukan di luar sekolah. Kegiatan yang kami lakukan adalah bersih-bersih pantai dan pemilahan sampah organik, non-organik, dan B3. Kegiatan ini merupakan keterampilan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bertanggung jawab. Sebuah kesadaran yang ingin kami tanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Pada setiap akhir pekan, saya juga melakukan kegiatan literasi di Kelurahan Batu Putih Atas bersama dengan rekan-rekan komunitas saya. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela karena kami melihat beberapa anak yang putus sekolah dan memiliki kendala untuk kembali bersekolah. Demikianlah video singkat tentang dedikasi saya di TK Negeri Pembina Kelurahan Batu Putih Atas, Kecamatan Randuhulu, Kota Bitung. Harapan saya setiap jejak langkah dan pengorbanan yang telah diberikan akan mengukir masa depan yang cerah bagi generasi penerus. Semoga semangat juang ini terus menginspirasi kita semua. GTK hebat, Indonesia kuat.